Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, saya berharap kita semua masih dalam keadaan sehat-sehat selalu, teman-teman, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dilancarkan rezeki. Amin, teman-teman. Saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru menemukan channel ini. Selamat datang ke channel Lanceneru. Mari kita sama-sama membahas dan menyelami cerita-cerita bersejarah, terutama sejarah Nusantara, teman-teman. Di video sebelumnya itu telah kita bahas mengenai bahasa yang digunakan dalam kitab Pararaton dan juga Nagara-Kertagama, bahwa Pararaton itu ditulis menggunakan bahasa Jawa Pertengahan, sedangkan Nagara-Kertagama itu dibahas menggunakan bahasa Jawa Kuno. Teman-teman, mari kita coba lihat isi dari kedua buku antara Pararaton dan juga Nagara-Kertagama ini. Kita lihat tentang berdirinya kerajaan Majapahit. Teman-teman, ini adalah Nagara-Kertagama, teman-teman, yang menceritakan tentang berdirinya kerajaan Majapahit dengan menggunakan bahasa Jawa kuno. Seperti ini, teman-teman. Kisah tentang kerajaan Majapahit, berdirinya kerajaan Majapahit, teman-teman, di dalam Nagara-Kertagama yang ditulis dengan menggunakan bahasa kuno, menggunakan bahasa Jawa kuno, teman-teman, dengan bentuk kakawin, ya, teman-teman. Kakawin itu seperti pantun, puisi, atau dan sebagainya, seperti yang telah saya bahas di video sebelumnya, teman-teman. Sedangkan di Pararaton itu kita buka bab yang sama, yaitu berdirinya Majapahit dengan menggunakan bahasa Jawa Pertengahan. Seperti ini, teman-teman. Kita bisa melihat di dalam Pararaton ini menggunakan bahasa Jawa Pertengahan, yaitu masa zaman ketika masa-masa terakhir Majapahit. Bisa disimpulkan bahwa bahasa yang digunakan ketika era Majapahit akhir itu sama yang dengan bahasa yang digunakan di Pararaton, ya, teman-teman. Untuk kemudian, teman-teman, itu dalam penulisan sejarah Pararaton itu urut dari awal, teman-teman, yaitu dimulai dari kehidupan Ken Arok yang merupakan cikal bakal Wangsa Rajasa, teman-teman. Dari kehidupan Ken Arok terus berlanjut ke Anusapati, Tohjaya, Wisnuwardana, dan seterusnya sampai Kartanagara, pemberontakan Jayakatwang, dan berdirinya Majapahit, bahkan sampai ke Perang Paregreg, masa akhir Majapahit, teman-teman. Sedangkan Nagara-Kertagama itu adalah tulisan dari Mpu Prapanca, teman-teman, tentang keagungan Majapahit di bawah pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Di Nagara-Kertagama itu disebutkan leluhur dari Majapahit atau leluhur Hayam Wuruk itu dimulai dari pupuh 40 sampai ke pupuh 49, teman-teman. Nagara-Kertagama yang isinya 98 pupuh ini yang menceritakan tentang leluhur dari Hayam Wuruk itu hanya 10 pupuh saja, teman-teman, yaitu dari pupuh ke-40 sampai pupuh ke-49. Teman-teman, antara Pararaton dengan Nagara-Kertagama itu memang yang dijadikan sumber primer itu adalah Nagara-Kertagama, karena ditulis ketika masa pemerintahan Hayam Wuruk. Tepatnya lebih akurat daripada Pararaton yang penulisannya jauh seratusan tahun setelahnya, teman-teman. Oleh karena itu banyak juga orang yang berpendapat bahwa kita tidak boleh menggunakan Pararaton sebagai rujukan sejarah, tapi itu memang hak mereka, teman-teman. Selagi itu bersifat baik dan untuk
mendukung dari sumber primer, itu Pararaton boleh saja digunakan. Teman-teman, kita ketika menggunakan rujukan sejarah selain prasasti teman-teman, itu seperti Pararaton, Nagarakertagama dan yang lainnya, misal Kidung Sunda dan Hikayat Sang Bima, itu termasuk sumber sejarah yang sifatnya sekunder, yaitu sumber sejarah pendukung teman-teman. Kita boleh saja menggunakan sumber-sumber sekunder itu asal kita tahu bahwa apa yang ada di sumber-sumber sekunder itu bila bertentangan dengan apa yang ada di sumber primernya, yaitu prasasti, itu kita tetap membenarkan yang ada di prasasti. Yang dipakai yang sah adalah prasasti teman-teman. Tetapi ketika di prasasti nggak ada sumber primer, bisa dijadikan dukungan dalam mempelajari sejarah Nusantara ini. Prasasti yang merupakan sumber primer sejarah itu sebenarnya adalah semacam piagam yang diberikan kepada raja untuk seseorang ataupun suatu wilayah yang berjasa kepada kerajaan. Selain itu juga prasasti itu merupakan peringatan ataupun perayaan-perayaan tertentu, atau bisa juga dikatakan sebagai peresmian sebuah bangunan. Teman-teman, misalnya adalah prasasti Budadu. Prasasti Budadu itu adalah piagam atau penghargaan yang diberikan oleh Sang Ramawijaya atau Raden Wijaya teman-teman kepada kepala desa Kudadu yang telah berjasa menyelamatkan Raden Wijaya ketika terjadi pemberontakan Jayakatwang. Prasasti Kudadu itu ditemukan pada abad ke-18 teman-teman. Waktu itu Nagarakertagama maupun Pararaton itu belum diketemukan. Teman-teman, prasasti Kudadu ini dikeluarkan oleh Sang Ramawijaya itu pada tahun 1216 Saka teman-teman, atau pada tahun 1294 Masehi, oleh seorang raja yang bernama Raja Kertarajasa Jayawardhana, atau yang memiliki nama asli Sang Ramawijaya, atau lebih dikenal dengan sebutan Raden Wijaya atau Dian Wijaya teman-teman. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Mari kita sama-sama belajar menyelami cerita-cerita sejarah Nusantara. Teman-teman, di beberapa video terakhir ini Lanjaniru lagi membahas tentang sumber rujukan sejarah, yaitu dua buah kitab lontar peninggalan kuno teman-teman, yaitu Nagarakertagama yang merupakan sumber primer dari sejarah Majapahit, dan juga yang kedua adalah Pararaton yang merupakan sumber sekunder dari sejarah Singasari dan Majapahit. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu.